Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 8 SMP Institut Indonesia Semarang. Di pagi yang cerah ini, pagi yang penuh berbahagia, kalian semua mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan online. Walaupun demikian, kalian tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk pagi hari ini, bagaimana kabarnya anak-anakku? Duduk di beranda sambil membaca surat kabar. Selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat, walafiat, tiada halang suatu apapun. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu dengan judul ketentuan sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Di buku paket bab 5 dengan judul jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Untuk pagi hari ini, marilah kita awali dulu kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kalian semua sehat, kalian semua tetap semangat, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka. Walaupun seperti ini, kalian tetap semangat dan bisa melihat secara online. Mudah-mudahan kalian tetap mengikuti kegiatan sampai akhir. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah bersama dan membaca doa belajar. Ala hadiniyah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8 SMP Institut Indonesia Semarang yang Bapak Asmawi cintai dan banggakan, untuk pagi hari ini kalian tadi sudah membaca doa belajar dan tentunya kalian menyimak sampai akhir dan kalian bisa memperhatikan PowerPoint yang Bapak Asmi berikan, yaitu tentang materi ketentuan sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Perlu kalian ketahui, marilah kita awali dulu kegiatan pagi hari ini dengan membaca Al-Quranul Karim. Quran Surat Ibrahim ayat 7, Quran Surat Al-A'raf ayat 203, dan Quran Surat An-Nahl ayat 49. Silahkan kalian menyimak dan memperhatikan dengan sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Setelah kalian menyimak Al-Quranul Karim, untuk kali ini kalian bisa memahami tentang hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itulah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, setelah kalian melakukan pembelajaran dengan menggunakan saintifik, kalian semua dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Di situ ada sebuah gambaran tentang orang yang melakukan sujud syukur, yaitu ketika pemain sepak bola memasukkan bola ke gawang. Kemudian ada anak kecil yang melakukan sujud. Dengan kalian fahami, itulah
sujud yang harus kalian ketahui. Kemudian perlu kalian mengamati teks bahwa sujud merupakan perbuatan seorang hamba sebagai bentuk penghormatan paling tinggi dan paling mulia kepada Tuhannya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya dilakukan terhadap Tuhannya saja, tidak boleh melakukan sujud terhadap sesama makhluk. Kita melakukan sujud ketika sholat sebanyak 2 kali setiap rakaatnya. Selain sujud yang dilakukan dalam sholat, ada lagi sujud lainnya, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Jika dihitung setiap 1 rakaat dalam sholat fardu ada 2 sujud. Dengan demikian jika dalam sehari semalam kita sholat sebanyak 17 rakaat, maka dalam sehari semalam kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Yang akan dibahas dalam uraian di bawah ini adalah sujud yang dilakukan di luar rakaat sholat, di luar rukun sholat, yang meliputi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apakah ada yang kamu tanyakan? Nanti kalian bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak Asmi melalui WA atau dengan cara Jabri. Kemudian kalian bisa mengetahui cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ketentuan sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan karena satu keuntungan dan kenikmatan yang didapat atau satu kesusahan yang tertolak. Misalnya kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan ulang tahun, atau tadi ditayangkan atau kita saksikan gambaran orang yang bermain bola, dia memasukkan bola ke gawang, dia bersyukur. Ada orang yang mendapatkan musibah tapi tidak jadi, itulah dia melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu hanya sekali sujud. Untuk sujud itu tidak perlu wudu. Hukum sujud tersebut sunnah. Tidak disyaratkan takbir, at-tahiyat atau salam untuk sujud tersebut. Tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud syukur. Tetapi ada juga yang melakukan sujud syukur, dia takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, kemudian sujud sambil baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salam. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Baik. Kemudian ketentuan sujud sahwi. Orang yang lupa tidak duduk tahiyat awal karena dia langsung berdiri ketika melakukan sholat, misalnya sholat maghrib atau sholat duhur atau sholat asar, dia tidak ada tahiyat awal. Orang yang lupa pada rakaat kedua sudah salam padahal masih ada 1 atau 2 rakaat yang seharusnya ia sempurnakan, maupun orang yang sholat kelebihan rakaat dari yang semestinya, misalnya sholat maghrib yang melebihi sampai 4 rakaat atau sholat asar sampai 5 rakaat, maka orang tersebut supaya sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi itu dengan memakai takbir Allahu Akbar. Sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam maupun sudah salam, dan apabila dikerjakan sudah salam, maka setelah sujud sahwi lalu salam lagi. Kalau kita syak atau ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat, hendaklah kita ambil yang yakin, lalu kita sempurnakan. Tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud sahwi itu selain bacaan sujud sahwi. Maka biasanya kita lupa dalam melakukan rakaat sholat atau lupa tidak membaca tahiyat awal dan melakukan sujud. Jadi sebelum salam, kalian semua kalau sujud Allahu Akbar sambil membaca doa Subhana ma la yanamu wa la yasu, Subhana ma la yanamu wa la yasu, Subhana ma la yanamu wa la yasu. Itulah bacaan sujud sahwi. Kemudian setelah itu seperti duduk tahiyat akhir, kemudian langsung salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sujud sahwi manakala kita lupa. Maka sujud sahwi ada yang mengartikan lupa. Kemudian sujud tilawah. Pelaksanaan sujud tilawah dilakukan apabila
ada bacaan dalam Al-Qur'anul Karim, kita mendapatkan ayat sajadah, biasanya sebelah kiri ada tulisan sajadah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apabila berada dalam sholat membaca Al-Quran, kita mendapati ayat sajadah, maka sehabis sujud tilawah kembalilah ke posisi semula, kembali berdiri meneruskan bacaan, atau jika ayat tersebut merupakan ayat akhir bacaan surat, dilanjutkan ruku. Itulah sujud tilawah. Biasanya di situ ada keterangan tilawah. Kalau tidak dengan sujud, biasanya baca bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah sujud tilawah yang harus kita ketahui bersama. Untuk anak-anakku kelas 8 SMP Indonesia Semarang yang Bapak sangat cintai, Bapak sangat banggakan, kalian bisa memahami dalam sujud terbagi menjadi 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun jangan lupa kalian pada saat pembelajaran ini jangan sampai kalian tidak mengisi daftar absen di Google Form. Di situ kalian mengisi nama lengkap, kemudian nomor absen dan kelasnya. Itu mempengaruhi dari nilai kalian untuk absen. Dan untuk kali ini evaluasi yang harus kalian ketahui tentang tugasnya adalah kalian tugasnya yaitu mengerjakan soal buku paket dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan buku paket bab 5 soal ayo berlatih halaman 92 sampai 94 A dan B di buku tugas. Di situ ada pilihan ganda 10 soal dan uraian 5 soal. Tulislah soal terlebih dahulu kemudian langsung jawaban. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 21 atau jam 9 malam. Silakan kalian mengerjakan di buku tugas dan difoto dan kirimkan ke Bapak Asmawi dengan nomor WA 088806495072. Sekali lagi 088806495072. Ya, gitu ya. Jadi untuk kalian lebih jelasnya saya ulangi 088806495072. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis, doa tutup majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.